welcome to Anastasia School Channel. Hai, oke kita kembali belajar seni budaya, art and culture. So today we learn about seni musik, ya, seni musik. Nah khususnya dalam gaya dan bernyanyi lagu daerah, ya, bernyanyi lagu daerah. Udah tahu pastinya kan kalau lagu daerah itu berarti tradisional. Oke, nah apa sih yang menjadi kedudukan dan fungsi dalam tradisi masyarakat Indonesia dalam lagu daerah ini? Nah, yang pertama ialah sebagai fungsinya ialah sarana upacara adat. Nah, jadi musik itu pada dasarnya musik daerah itu bukan objek yang otonom atau berdiri sendiri, ya. Musik daerah biasanya merupakan bagian dari kegiatan lain, ya, bagian dari kegiatan lain. Nah, bukan hanya biasa-biasa saja seperti yang kita mungkin saat ini rasakan, tapi musik bisa digunakan sebagai sarana upacara adat. Di berbagai daerah di Indonesia, bunyi-bunyian atau disebut musik itu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis. Nah, misalnya itu di berbagai daerah di Indonesia atau mungkin sekarang ini di beberapa daerah di Indonesia itu musik itu dianggap memiliki kekuatan yang dapat mendukung kegiatan magis tadi. Nah, contohnya itu dalam upacara apa disebut itu, upacara merapu di Sumba itu menggunakan bunyi-bunyian. Itu untuk apa? Untuk untuk memanggil atau mengiring kepergian daripada roh. Nah, itu digunakan ya dalam upacara adat. Namun itu di beberapa daerah. Kalau saat ini di zaman modern ini itu tidak terlalu digunakan lagi di beberapa daerah, tapi di beberapa daerah dan banyak juga menggunakan ini sebagai sarana upacara adat. Nah, ini sebagai apa, kamu silahkan isi tabel berikut. Silahkan dengarkan musik. Kemudian musik yang kamu dengarkan ini jenis musik apa? Nah, asalnya dari daerah mana? Jadi musik yang kamu dengarkan itu dari daerah Indonesia, ya, dari daerah Indonesia, dari lingkungan Indonesia. Kamu dengarkan itu jenis musik apa? Nah, kemudian asal daerahnya dari mana? Baru nama upacara yang digunakan. Ya, upacara adat apa? Ya. Kemudian fungsi musik dalam upacara itu apa sih? Nah, misalnya tadi kan untuk memanggil arwah atau roh, ya, untuk mengembalikan roh. Nah, sekarang kamu itu musik yang kamu dengar apa? Nah, silakan isi kolom yang sudah saya sediakan. Yang fungsi yang kedua ialah fungsi pengiring tari. Nah, fungsi pengiring tari, iya, seperti yang kamu ketahui dan mungkin pernah kamu lakukan ya dalam kegiatan kamu sehari-hari. Mungkin kamu pencinta tarian, ya, apalagi sekarang itu dance K-pop itu sangat menyebar luas di mana-mana, ya. Jadi kamu bisa mengetahui bahwa musik itu dipakai juga untuk mengiring tari, ya, untuk mengiring tari-tarian. Nah, irama musik dapat berpengaruh pada perasaan seseorang untuk melakukan gerakan-gerakan dalam tari. Ya, coba kamu dengarkan musik. Pasti secara otomatis rasa yang ada dalam diri kamu itu ingin, biasa mendengar musik kan, aduh, bergerak kan? Nah, kamu pasti memiliki pergerakan, mungkin hayat tangan kamu, kepala kamu bergerak, kaki kamu berhentak-hentak di tanah, ya kan, di atas tanah. Nah, itulah kenapa musik ini dipakai untuk mengiring tari-tarian, ya. Nah, di berbagai macam tari daerah yang kamu kenal pada dasarnya hanya dapat diiringi dengan musik daerah tersebut, ya. Tidak semua musik juga, tergantung dari jenis tariannya juga, ya. Nah, silahkan juga kamu isi ini, ya. Ya, sedikit banyak kali ini. Nah, silahkan kamu isi apa sih jenis musik yang kamu dengar saat ini. Coba kamu dengarkan musik. Jenis musik apa itu? Asal daerah mana juga. Terus nama tarian yang ditarikan. Nah, kamu berasal dari daerah mana sekarang? Nah, kamu bisa dengar musik dari daerahmu. Atau mungkin kamu bisa tukaran dengan temanmu. Dengarkan musik yang dari daerah teman kamu. Jadi ini bisa terisi, ya, oke? Oke, selanjutnya ada fungsi yang ketiga ialah media bermain. Nah, lagu-lagu rakyat atau biasa disebut folk song, ya, yang tumbuh subur di daerah pedesaan banyak digunakan sebagai media bermain anak, ya, media bermain anak.
Nah, kamu pasti masih mengingat bagaimana sih masa-masa SD kamu, bagaimana sih masa-masa kecil kamu, masa kanak-kanak kamu. Mungkin kamu pernah bermain sambil bernyanyi, misalnya kan lagu Cublak-cublak suang, kemudian Ampar-ampar pisang. Nah, itu contoh lagu-lagu yang biasa digunakan dalam bermain di kalangan anak-anak. Ya, mungkin kamu pernah menyanyikan itu, pernah ya. Ini tidak terlalu asing lagi bagi telinga kita, bagi pikiran kita juga, karena itu sudah teringat atau terekam di pikiran kita, karena itu sering kita kerjakan, sering kita lakukan. Nah, selanjutnya ada yang keempat, ialah media penerangan. Nah, lagu sebagai media penerangan misalnya berisi tentang pelestarian lingkungan dan adat istiadat. Nah, kamu mungkin pernah mendengarkan lagunya. Kalau pada zaman modern sekarang, di era sekarang ini, ya, lagu itu atau musik itu sebagai media penerangan biasa berisi tentang pemilu. Ya, pernah dengar lagu pemilu kan? Nah, tidak perlu saya sebutkan ya, tidak perlu saya sebutkan mengenai hal itu. Kemudian keluarga berencana dan ibu hamil, penyakit AIDS, dan juga musik atau jenis lagu-lagu lainnya ya. Selain dalam iklan layanan masyarakat, lagu-lagu yang bernapasan agama juga biasa ya. Pernah kamu dengar itu yang berisi tentang religi ya, pernah ya? Nah, itu juga digunakan musik. Nah, itulah beberapa hal tadi fungsi dalam musik tradisional atau musik daerah Indonesia ya. Dari daerah Indonesia, kita tidak perlu jauh-jauh, kita berbicara tentang daerah Indonesia. Nah, sebagai kamu silahkan tadi isi tabel-tabel yang sudah saya persiapkan, kemudian silahkan dicatat apa yang sudah saya berikan, dan juga penjelasannya silahkan dicatat juga ya. Kemudian silahkan kirim ke nomor WhatsApp saya. Kalau kamu belum menemukannya, silahkan lihat di grup WhatsApp atau lihat atau tanya sama teman kamu, maksud saya. Nah, karena pertemuan selanjutnya kita akan berbicara tentang teknik dan gaya bernyanyi. Kita berbicara mengenai teknik vokal. Ya, teknik vokal sebenarnya sudah kamu pelajari di kelas sebelumnya, namun kita akan pelajari nanti lagi ya. Oke, saya rasa demikian pertemuan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat buat kamu. Setiap penonton yang sedang menonton ini semoga bermanfaat, bisa kamu gunakan dalam media belajar kamu. Terima kasih. Sampai jumpa kembali di pertemuan kelas seni budaya berikutnya. Jangan lupa subscribe dan juga like video ini. Terima kasih. God bless us.